Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang kembali di podcast Kecak Keseruan Cerita Pajak dari channel YouTube Kanwil DJP Bali bersama saya Windy. Nah, pada episode kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau ini adalah salah satu rekan saya. Sekarang menjabat sebagai fungsional asisten penyuluh di KPP Pratama Denpasar Timur. Nah, langsung aja kita sapa beliau ya. Selamat siang Bapak Stefano. Selamat siang Ibu Windy. Selamat datang di podcast Kecak. Terima kasih. Monggo silakan perkenalkan diri Oke. dulu. Apa namanya? Saya akan memperkenalkan diri sebentar pajak ya. Nama saya Stefano Elmoradianto. Saya biasa dipanggil Vano. Nah, tugas saya di KPP Pratama Denpasar Timur. Apabila semutan pajak sering datang ke TPT, maka semutan pajak bisa ketemu dengan saya di loket 7. Karena saya hampir tiap hari jaga di loket 7 untuk helpdesk. Oke, Bu Windy? Mantap. Terima kasih ya Pak Vano sudah berkenan hadir di acara podcast Kecak ini. Saya lihat hari ini seger banget nih Pak Vano, makan siangnya apa nih? Itulah Bu Windy. Jadi karena saya tadi capek jaga seharian di loket helpdesk, maka hari ini saya makan siang banyak sekali. Ya. Karena apa? Kalau nggak gitu, saya nggak bisa datang ke acara ini Bu Windy. Ya, karena butuh energi yang full. Iya, betul. Kayak ini ya, BBM untuk ngisi mobil ya Pak Vano ya. Ini ngomong-ngomong soal makan siang nih Pak Vano. Barusan tuh saya lihat ada nota dari restoran. Di sana itu masih tertera pajak 10% Pak Vano. Padahal kan tanggal 1 April kemarin kalau nggak salah kan sudah 11% ya. Benar. Untuk PPN ya. Itu bagaimana Pak Vano? Oke, saya jelaskan Bu Windy ya. Jadi untuk semutan pajak juga Ibu Windy itu sudah tepat karena pajak yang dikenakan oleh restoran itu adalah pajak daerah. Berapa besarnya? 10%. Tidak sama dengan PPN yang naik di bulan April Bu ya. Oke. Jadi pajak daerah tersebut biasa disebut PB1. Ini merupakan kewenangan dari Pemda setempat. Memang ada kaitannya sih dengan PPN, tapi bukan berarti tarifnya ikut disesuaikan dengan 11%-nya PPN ya Bu Windy. Gitu. Kaitannya apa Pak Vano? Nah, ini kebetulan ada ketentuan yang baru Bu Windy, namanya PMK 70. Nah, ini karena panjang sekali, saya harus konsentrasi Bu Windy untuk membacanya. Jadi namanya adalah PMK 70 garing PMK 03 garing 2002. Tentang apa? Tentang kriteria dan atau rincian makanan dan minuman, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, serta jasa boga atau catering yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Seperti itu Bu Windy. Oh, oke, beneran panjang ya Pak Vano namanya ya. Mungkin kita singkat aja, kita sebutnya PMK 70 tahun 2022. Sepakat ya. Bu Windy. Oke, langsung aja boleh dijelaskan untuk PMK 70 tahun 2022 ini seperti apa Pak Vano? Jadi begini Bu Windy, di PMK 70 2002 ini merupakan salah satu di antara 14 PMK Bu Windy yang diterbitkan serentak, yang harus kita hafalkan dan merupakan pekerjaan kita sehari-hari untuk dimengerti dan disampaikan kepada wajib pajak Bu Windy. Yang terbit sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan di bidang PPN Bu Windy ya. Latar belakangnya apa? Latar belakangnya adalah penerbitannya selain memberi rasa keadilan, juga supaya ada kepastian hukum Bu Windy antara objek pajak daerah dengan objek pajak PPN. Seperti itu. Oke, kembali lagi ya, berarti kekaitannya antara objek pajak daerah dengan objek PPN. Seperti itu, oke. Jadi PMK ini diterbitkan untuk menghindari pengenaan pajak berganda Bu Windy. Jadi antara pemerintah pusat dan daerah itu ada pajak masing-masing, ada pajak daerah dan pajak pusat yaitu PPN. Agar tidak pengenaannya berganda, maka ada aturan ini. Di situ diatur. Contohnya nih, untuk makan minum yang disediakan di restoran tadi, atas konsumsinya masyarakat dikenakan pajak daerah. Begitu. Sebesar berapa? 10% Bu Windy. Sifat pajaknya juga serupa dengan PPN loh Bu Windy. Yaitu pajak yang dikenakan atas konsumsi dan ditanggung oleh konsumen terakhir Bu Windy. Sehingga kalau dikenakan PPN, maka akan terjadi pajak berganda. Begitu. Oke. Gimana kalau
di minimarket kan, untuk beberapa minimarket itu ada yang jual ayam goreng atau makanan cepat saji. Apakah itu termasuk di objek pajak daerah atau masuk PPN, Pak Vano? Jadi saya jelaskan lagi untuk semoton pajak semua dan juga Ibu Windy. Jadi selama makanan minuman itu disajikan di restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya yang menyediakan fasilitas berupa meja, kursi dan atau peralatan makan minum, baik yang dikonsumsi di tempat maupun dibungkus atau dibawa pulang, maka menjadi objek pajak daerah. Nah, apabila minimarket tadi tidak menyediakan seperti yang saya sebutkan tadi, maka bukan merupakan objek pajak daerah dan menjadi objek PPN. Seperti itu. Seperti itu ya. Perbedaannya Jadi, di situ. Objek pajak daerah ini pengenaan PPN-nya seperti mendahulukan apakah dikenakan atau tidak dikenakan objek pajak daerah. Kalau dikenakan objek pajak daerah, tidak dikenakan objek pajak daerah, berarti dikenakan PPN. Benar. Jadi ininya supaya harmonis, Bu Windy, antara pemerintah pusat dan daerah itu seperti nama undang-undangnya, yakni harmonisasi peraturan perpajakan. Ya, betul juga ya Pak Vano ya, rumah tangga yang harmonis aja kan pasti langgeng ya Pak Vano ya. Jadi topiknya jadi urusan pernikahan, Bu Windy. Kita balik lagi ya. Selain terkait makanan minuman tadi, terdapat juga objek pajak daerah lainnya, Bu Windy, yakni jasa kesenian dan hiburan. Nah, jasa entertain ini ada banyak beragam jenisnya, Bu Windy, dan sangat mungkin akan terus berkembang jenis entertain yang baru. Jadi biar mudahnya kita ingat saja yang namanya ya. Jadi jenis jasa kesenian dan hiburan yang dikenai PPN saja. Jadi sekarang kebutuhannya sesuai dengan hiburan yang berkembang ya sekarang ya. Benar. Kalau dulu kan zaman saya tuh rental PS2 Pak Vano. Kalau sekarang kan sudah virtual reality, bahkan metaverse juga gitu ya. Ternyata masa kecilnya Bu Windy ini luar biasa ya. Sangat-sangat luar biasa. Masa perempuan nongkrongnya di rental PS. Oke. Jadi balik lagi Bu Windy. Makanya untuk mudahnya kita ingat yang dikenai PPN ya Bu Windy, yakni pelayanan untuk permain golf dan jasa penayangan atau streaming film atau audio visual lainnya melalui saluran internet atau jaringan elektronik. Streaming itu seperti kalau kita nonton Netflix itu ya Pak Vano ya? Ya, betul sekali. Seperti Netflix, terus ada lagi Viu. Terus apalagi itu yang banyak drakornya tuh. Apa namanya? Disney Plus. Nah, ini malah platform Netflix ini sudah ditunjuk sebagai pemungut PPN loh Bu Windy. Pemungut PPN perdagangan melalui sistem elektronik atau disingkatnya itu PMSE. Jadi kalau Ibu Windy sering mendengar PMSE itu apa? Yaitu perdagangan melalui sistem elektronik. Dan nggak main-main, PPN yang disetorkan melalui PMSE ini tadi itu sudah triliunan. Jadi sangat membantu penerimaan negara. Ya, pantas kalau saya lihat di biaya langganan Netflix saya itu ada komponen PPN-nya Pak Vano. Ternyata terkait PMSE itu ya, biar adil antara yang menonton di bioskop itu kan masuk ada komponen pajak daerah. Sementara kalau kita yang nonton melalui rebahan di rumah itu ada komponen pajaknya juga, pajak pusat yaitu PPN gitu ya. Sepakat Bu Windy. Jadi sesuai dengan asas perpajakan kita, yakni keadilan. Tapi masih ada lagi Bu Windy, yaitu di PMK 70 ini diatur juga terdapat jasa perhotelan. Jadi semua jasa yang diberikan hotel terkait kegiatan pelayanan jasa perhotelan merupakan objek pajak daerah dan tidak dikenai PPN. Memang ada jasa di hotel yang bukan jasa perhotelan Pak Vano? Ada dong. Contohnya nih, kalau Bu ini jalan-jalan ke hotel tuh, terus di hotel ada Starbucks, tempat nongkrongnya anak muda. Itu juga disewakan untuk toko oleh-oleh. Dan juga di sebelahnya lagi ada lagi, misalnya apa? Penukaran uang. Kalau di Bali kan banyak tuh. Itu contohnya Bu Indi. Jadi atas ruangan tersebut, atas sewa ruangan tersebut, itu tetap menjadi objek PPN. Nah, ini ada tapinya Bu Indi. Kenapa itu? Tapi kalau kita mengadakan seminar di hotel tanpa menginap,
itu termasuk objek pajak daerah dan tidak dikenai PPN. Oh gitu, jadi tidak perlu harus menginap ya Pak Vano, tanpa menginap juga tidak dikenai PPN atas penggunaan ruang pertemuan tersebut di hotel gitu ya. Benar Bu Indi. Jadi di PMK 70 ini diatur supaya ada kepastian hukum yang mana objek pajak daerah dan pajak pusat, begitu semeton pajak. Jadi sekarang sudah sangat jelas kan? Nah, ada lagi satu lagi yang diatur di PMK 70, yaitu terkait jasa penyediaan tempat parkir. Nah, di jasa penyediaan tempat parkir merupakan objek pajak daerah dan tidak dikenai PPN, Bu Indi, termasuk jasa valetnya itu juga. Oh, jadi yang berhubungan dengan perparkiran itu tidak dikenai PPN? Nah, tidak semuanya, ada pengecualiannya, yakni jasa pengelolaan parkir. Itu tetap dikenai PPN. Kalau jasa pengelolaan parkir itu seperti apa, Pak Van? Nah, ini saya jelaskan. Jadi misalnya nih, ada mall atau gedung yang mempunyai lahan parkir lah, seperti itu. Nah, mall tersebut bekerja sama dengan perusahaan lain atau badan usaha lain yang lebih profesional dalam perparkiran untuk mengelola lahan parkir mall tersebut. Kemudian perusahaan parkir bagi hasil atas hasil dari parkir tadi dengan mall, maka akan dianggap di dalam bagi hasil itu terdapat komponen jasa pengelolaan parkir, Bu Indi, dan terutang PPN atas bagian yang diterima oleh pengelola parkir di situ, gitu. Bu Indi. Jadi misalnya saya parkir di mall itu ada biaya parkir, apakah itu juga ada komponen PPN-nya? Tidak, Bu Indi. Untuk konsumen tidak ada unsur PPN. Atas PPN tersebut dikenakan atas bagi hasil tadi antara pengelola parkir dan pemilik parkir atau penyedia lahan parkir. Iya benar juga sih ya Pak Vano, biar nggak susah juga ya. Nanti masa kita masuk terus parkir dapat 3.000. Padahal kalau 3.000 aja tuh belum tentu bawa uang pas gitu. Nah, apalagi nanti kalau angkanya keriting 3.000 sekian sampai dengan ratusan puluhan rupiah gitu ya. Nah, seperti itu Bu Indi. Malah saya ini harusnya saya parkir 22.000. Tapi waktu itu saya nggak bawa uang kecil, Bu Indi. Jadi sama tukang parkirnya disuruh pergi, udah Pak lewat aja. Saya nggak ada uang kembaliannya daripada saya susah. Gitu ya. Itu berarti rezeki nggak kemana Pak. Benar Bu Indi. Tapi jangan jadi kebiasaan. Kasihan tukang parkirnya nanti nggak dapat penghasilan. Ya, malah jadi taktik ya. Tapi ada yang bagus nih Pak Vano yang dijadikan kebiasaan. Apa itu? Nonton drakor di Netflix? Bukan ya. Yang bagus dijadikan kebiasaan adalah nonton channel YouTube Kanwil DJP Bali. Mantap sekali. Oke. Untuk semeton pajak, saya ngiklan dulu ya. Jadi apabila semeton pajak ingin mendapatkan informasi tanpa harus datang ke KPP, semeton pajak bisa mengakses di akun Instagram kami, yaitu di @pajakdentim. Untuk di KPP yang lain, semeton pajak juga bisa loh. Tidak hanya di KPP Dentim saja. Seluruh KPP yang berada di Indonesia sudah mempunyai akun Instagram. Nah, di dalam akun Instagram tersebut terdapat informasi-informasi yang sangat-sangat penting mengenai perkembangan peraturan perpajakan. Dan apabila semeton pajak ingin berkonsultasi dengan kami, maka bisa langsung saja DM Instagram kami. Seperti itu. Ya, mantap. Berarti apalagi sekarang tuh tampilannya kan sesuai dengan tren terbaru ya Pak Vano. Kemarin aja kita ada Reels KKN Desa Penari. Bagus kan? Aduh. Ya itu tujuannya itu Bu Indi. Agar kita itu dekat dengan generasi muda, dekat dengan anak-anak muda yang sukanya buka medsos. Sekarang kan perkembangan zamannya kan sudah lewat medsos semua itu. Apa-apa di medsos ada semua. Masa kita mempunyai informasi yang sangat penting tidak diinformasikan ke generasi muda. Nah, sambil sedikit demi sedikit kita itu memberikan informasi perpajakan kepada generasi muda atau anak-anak muda. Siapa tahu kelak menjadi pengusaha sukses yang taat pajak. Amin, amin, amin. Supaya semakin banyak juga yang paham dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Baik, ini tak terasa kita sudah di penghujung
ujung acara podcast Kecak Keseruan Cerita Pajak episode kali ini. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan terkait PMK 70 tahun 2022 atau mungkin punya masukan terkait podcast kita supaya podcast kita menjadi lebih baik, boleh banget minta tolong ditulis aja di kolom komentar. Kita tunggu ya. Baik, sekian saya Windy dan juga saya Stefano. Pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Podcast Kecak Keseruan Cerita Pajak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.